Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jaisul Haq Ramadan dengan NIM 256120101118. Di sini saya akan menjelaskan pengantar akuntansi 1 dengan judul persediaan. Pengendalian persediaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, melaporkannya dengan benar dalam laporan keuangan. Yang kedua, melindungi persediaan dari kerusakan atau pencurian. Kemudian, melindungi persediaan. Pengendalian atas persediaan harus segera dimulai saat persediaan diterima. Dokumen berikut merupakan dokumen yang sering digunakan untuk pengendalian persediaan: pesanan pembelian, laporan penerimaan, faktur pemasok. Kemudian melindungi persediaan dibagi menjadi dua. Pesanan pembelian, purchase order, memberi wewenang atas pembelian suatu barang dari pemasok. Yang kedua, laporan penerimaan, receiving report, harus dilengkapi sebagai catatan awal penerimaan persediaan. Kemudian melindungi persediaan, tindakan-tindakan pengamatan untuk mencegah kerusakan persediaan dan pencurian oleh pelanggan atau karyawan. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua macam. 1. Preventif, pencegahan. Yang kedua, detektif, mencari kebenaran. Menyimpan persediaan di area dengan akses terbatas. Barang berharga disimpan dalam lemari terkunci menggunakan cermin dua arah, kamera, dan penjaga keamanan. Kemudian ada melaporkan persediaan. Penghitungan fisik persediaan atau jumlah persediaan harus dilakukan mendekati akhir tahun. Pastikan kuantitas persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan akurat. Biaya perolehan persediaan dimasukkan ke dalam laporan keuangan menggunakan satu dari tiga asumsi arus biaya persediaan. Kemudian ada asumsi arus biaya persediaan. Masalah akuntansi muncul saat barang yang identik diperoleh dengan biaya berbeda pada periode tertentu. Saat suatu barang dijual, perlu dilakukan penentuan biaya per unit untuk menggunakan asumsi arus biaya dan metode biaya persediaan terkait. Kemudian ada asumsi arus biaya persediaan. Asumsi arus biaya. Yang pertama, arus biaya dimulai dengan urutan terjadinya biaya. Metode biaya persediaan: masuk pertama, keluar pertama. FIFO, barang yang dibeli kemudian keluar barang yang dijual. Kemudian yang kedua, arus biaya merupakan rata-rata seluruh biaya. Biaya rata-rata tertimbang barang dibeli kemudian barang dijual. Kemudian ada ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsikan 3 unit identik dari barang X dibeli selama bulan Mei. Pada tanggal 10 Mei pembelian 1 unit sebesar 9.000. Kemudian pada tanggal 18 Mei pembelian 1 unit sebesar 13.000. Kemudian pada tanggal 24 Mei pembelian 1 unit 14.000. Total dari 3 unit tersebut biayanya jika digabungkan menjadi 36.000. Harga rata-rata per unit sebesar 12.000. Kemudian 36.000 dibagi 3 unit. Kemudian ada ilustrasi asumsi arus biaya persediaan. Asumsikan 1 unit dijual senilai Rp20.000 pada tanggal 30. Penjualan
pada tanggal 10 Mei 20.000. Kemudian pada tanggal 18 Mei unit terjual 20.000. Kemudian pada tanggal 24 Mei unit terjual 20.000. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 9.000 pada tanggal 10 Mei. Kemudian pada tanggal 18 Mei 13.000, kemudian pada tanggal 24 Mei 14.000. Kemudian laba brutonya pada tanggal 10 Mei 11.000. Kemudian pada tanggal 18 Mei 7.000. Kemudian pada tanggal 24 Mei sebesar 6.000. Kemudian persediaan akhir total dari semuanya menjadi 27.000. Kemudian pada tanggal 18 Mei menjadi 23.000. Kemudian pada tanggal 24 Mei sebesar 22.000. Nilai akhir pada tanggal 10 Mei 13.000 ditambah 14.000. Kemudian pada tanggal 18 Mei nilai akhirnya 9.000 ditambah 14.000. Kemudian pada tanggal 24 Mei 9.000 ditambah 13.000. Kemudian metode biaya persediaan identifikasi spesifik unit yang terjual dikenali dengan pembelian tertentu dalam kurung spesifik persediaan akhir terdiri atas banyaknya unit yang tersisa dalam persediaan. Sebagai contoh, jika pada 18 Mei unit yang terjual adalah berikut. Biaya yang dibebankan pada unit terjual sebesar 13.000, laba brutonya sebesar 7.000 dan persediaan akhir 23.000. Kemudian metode biaya persediaan masuk pertama keluar pertama, first in first out FIFO. Diasumsikan unit yang terjual adalah unit yang pertama dibeli. Persediaan akhir berasal dari barang-barang yang dibeli paling akhir. Kemudian ada metode biaya rata-rata tertimbang. Beban pokok penjualan dan persediaan akhir ditentukan dengan metode biaya rata-rata tertimbang. Kemudian ada metode biaya persediaan pembelian, metode FIFO, laporan laba rugi. Kemudian ada penjualan sebesar 20.000, beban pokok penjualan 9.000, laba brutonya total dari semuanya 11.000. Pada tanggal 10 Mei 9.000. Kemudian ada laporan posisi keuangan persediaan sebesar 27.000 pada tanggal 24 Mei 14.000. Kemudian pada tanggal 18 Mei 13.000. Biaya rata-rata tertimbang sebesar 9.000 ditambah 13.000 ditambah 14.000 sama dengan 12 di garis miring 3 sama dengan 12.000. Metode biaya rata-rata tertimbang, laporan laba rugi penjualan sebesar 20.000, beban pokok penjualan 12.000, laba brutonya total dari semuanya 8.000. Laporan posisi keuangan persediaan 24.000, 12.000 dikali 2. Kemudian ada metode biaya persediaan dalam sistem persediaan perpetual. Data barang 127B digunakan sebagai ilustrasi sebagai ditunjukkan pada tabel berikut. Sistem pencatatan persediaan dibagi menjadi dua jenis, sistem perpetual, sistem periodik. Sistem perpetual, item barang dagangan sedikit tapi nilainya besar. Sistem periodik, item barang dagangan sangat banyak namun nilainya kecil. Kemudian pada tanggal 1 Januari persediaan sebesar 1.000 unit, biayanya 20.000. Kemudian pada tanggal 4 Januari penjualan sebesar 30.000 per unit. Kemudian ada 700 unit. Pada tanggal 10 Januari pembelian 500 unit. Kemudian biayanya 22.400.
Kemudian pada tanggal 22 Januari penjualan sebesar 30.000 per unit, kemudian 360 unit. Kemudian pada tanggal 28 Januari penjualan 30.000 per unit, kemudian 240 unit. Pada tanggal 30 Januari pembelian 600 unit, biayanya 23.300. Kemudian ada metode masuk pertama keluar pertama. Biaya dimasukkan dalam beban pokok penjualan dengan urutan yang sama saat biaya tersebut terjadi. Metode sering konsisten dengan arus fisik atau pergerakan barang. Metode FIFO memberikan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil yang diperoleh dari metode identifikasi biaya spesifik. Kemudian ada tampilan 4. Ayat jurnal dan akun persediaan perpetual. Nah, di sini ada contoh jurnal persediaan perpetual FIFO. Pada tanggal 4 Januari piutang usaha sebesar 21.000 berada di debit, kemudian ada penjualan 21.000 di kredit. Kemudian masih dengan tanggal 4 Januari beban pokok penjualan sebesar 14.000 berada di debit, kemudian ada persediaan 14.000 di kredit. Kemudian ada persediaan 11.200 berada di debit, kemudian ada utang usaha 11.200 berada di kredit. Kemudian pada tanggal 22 Januari piutang usaha sebesar 10.800 berada di debit, kemudian ada penjualan sebesar 10.800 berada di kredit. Kemudian pada tanggal 22 masih dengan tanggal 22 Januari beban pokok penjualan sebesar 7.344 di debit, kemudian ada persediaan 7.344 berada di kredit. Kemudian pada tanggal 28 piutang usaha 7.200 berada di debit, kemudian ada penjualan 7.200 berada di kredit. Pada tanggal masih dengan tanggal 28 Januari beban pokok penjualan 5.376 di debit, kemudian ada persediaan 5.376 di kredit. Kemudian pada tanggal 30 Januari persediaan 13.980 berada di debit, kemudian ada utang usaha 13.980 berada di kredit. Kemudian di sini ada beban pokok penjualannya. Jumlah biayanya beban pokok penjualan 26.720. Kemudian dari persediaan tanggal 31 Januari jumlah biayanya 4.480, di bawahnya 4.480, kemudian di bawahnya lagi ada 13.980. Kemudian totalnya jadi 18.460. Kemudian ada metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem persediaan perpetual, biaya unit rata-rata tertimbang dihitung setiap ada pembelian yang dilakukan. Biaya unit ini digunakan untuk menentukan beban pokok penjualan sampai pembelian berikutnya dilakukan dan nilai rata-rata baru dihitung. Teknik ini disebut rata-rata bergerak. Kemudian di sini juga ada ayat jurnal dan akun persediaan perpetual. Nah, di sini juga sama, masih dengan jurnal. Ini pada tanggal 4 Januari sampai tanggal 30 Januari. Kemudian di sini juga ada beban pokok penjualannya sebesar 26.900, kemudian persediaan tanggal 31 Januari sebesar 18.000
280.000. Lanjut, kemudian ada metode biaya persediaan dalam sistem persediaan periodik. Hanya pendapatan yang dicatat setiap kali terjadi penjualan. Tidak ada ayat jurnal yang dibuat pada saat penjualan untuk mencatat beban pokok penjualan. Penghitungan fisik persediaan dilakukan untuk menghitung biaya persediaan dan beban pokok penjualan. Kemudian metode masuk pertama keluar pertama, slide 1 dari 3. Kita akan menggunakan data yang sama dengan barang 127B dalam contoh persediaan perpetual. Persediaan awal dan pembelian barang 127B pada bulan Januari adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari persediaan 1000 unit, biaya 20.000 per unit, sebesar 20 juta. Kemudian pada tanggal 10 Januari pembelian 500 unit, biayanya 22.400 per unit, kemudian 11 juta 200. Pada tanggal 30 Januari pembelian 600 unit, biaya 23.000 per unit, kemudian totalnya 13.980.000. Kemudian tersedia untuk dijual selama bulan berjalan 2.100 per unit, kemudian 45.180.000. Kemudian ada metode masuk pertama keluar pertama, slide 2 dari ketiga. Perhitungan fisik pada tanggal 31 Januari menunjukkan terdapat sisa persediaan sebanyak 800 unit. Biaya 800 unit dalam persediaan akhir pada tanggal 31 Januari dihitung sebagai berikut. Biaya paling akhir pembelian tanggal 30 Januari 600 unit, biayanya 23.300.000 per unit. Kemudian ada rupiahnya 13.980.000. Biaya paling akhir selanjutnya pembelian tanggal 10 Januari 200 unit, biayanya 22.400 per unit, kemudian 4.480.000 per unit. Persediaan 31 Januari 800 unit, kemudian totalnya jadi 18.640.000. Kemudian ada metode masuk pertama keluar pertama, slide 3 dari 3. Beban pokok penjualan besar 26.720.000 per seperti ditunjukkan berikut ini. Persediaan awal 1 Januari sebesar 20 juta, pembelian 11.200.000 ditambah 13.980.000, 25.180.000. Biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari 45.180.000. Persediaan akhir 31 Januari 18.460.000. Beban pokok penjualan 26.720.000. Kemudian ada tampilan 6 arus biaya FIFO pada tanggal 1 Januari 1.000 unit 20.000. Kemudian sebelahnya 20 juta, kemudian 1.000 unit 20.000 menjadi 20 juta. Kemudian pada tanggal 10 Januari 500 unit 22.400. Kemudian di sebelahnya 11.200.000, 300 unit, kemudian 6.720.000 ditambah 20 juta sama dengan menjadi 26.720.000. Kemudian pada tanggal 30 Januari 600 unit 23.300. Kemudian sebelahnya ada 13.980.000. Total dari semuanya
45.180.000, 60 unit 23.300.000. Kemudian persediaannya 4.480.000 ditambah 11.980.000, totalnya menjadi 18.460.000. Kemudian ada metode biaya rata-rata tertimbang. Biaya unit rata-rata tertimbang dihitung dengan cara berikut. Biaya rata-rata tertimbang, total biaya unit yang disedia untuk dijual dibagi unit tersedia untuk dijual. Kemudian ada metode biaya rata-rata tertimbang. Data barang 127B akan digunakan sebagai berikut. Biaya unit rata-rata tertimbang, total biaya unit tersedia untuk dijual sama dengan 45.180.000 dibagi 2.100 unit sama dengan 21.510 per unit dibulatkan. Biaya pada persediaan akhir 31 Januari adalah sebagai berikut. Persediaan awal 1 Januari sebesar 20 juta, pembelian 11.200.000, kemudian 13.980.000, 25.180.000. Kemudian biaya barang tersedia untuk dijual di bulan Januari, totalnya jadi 45.180.000. Kemudian persediaan akhir tanggal 31 Januari 17.208.000. Kemudian beban pokok penjualannya 27.970.000. Kemudian membandingkan metode biaya persediaan. FIFO dan persediaan rata-rata tertimbang biasanya akan menghasilkan jumlah yang berbeda untuk di sini dibagi menjadi 4 macam. Pertama, beban pokok penjualan, 2 laba bruto, 3 laba neto, yang keempat persediaan akhir. Kemudian ada membandingkan metode biaya persediaan menggunakan sistem persediaan perpetual. Laporan laba rugi parsial. Penjualan FIFO-nya 39 juta dan biaya rata-rata tertimbangnya 29 juta. Beban pokok penjualannya di FIFO 26.720.000, kemudian biaya rata-ratanya 26.900.000. Laba brutonya FIFO 12.280.000, kemudian biaya rata-rata tertimbangnya 12.100.000. Kemudian persediaan 31 Januari FIFO-nya 18.480.000, kemudian biaya rata-rata tertimbangnya 18.280.000. Kemudian pengaruh dari perubahan biaya, metode biaya FIFO dan rata-rata tertimbang. Beban pokok penjualan, jumlah tingginya di ini WA naik, jumlah terendah FIFO menurun. Kemudian penurunan biaya, jumlah tertingginya WA naik, kemudian jumlah terendahnya FIFO menurun. Laba brutonya FIFO naik, kemudian WA menurun. Kemudian penurunan biayanya WA naik, kemudian FIFO menurun. Laba brutonya peningkatan biayanya FIFO naik, WA menurun. Kemudian penurunan biaya harganya WA naik, FIFO menurun. Kemudian persediaan akhir barang, peningkatan biayanya FIFO naik, WA menurun. Kemudian penurunan biayanya WA naik, FIFO menurun. Kemudian melaporkan persediaan dalam laporan keuangan. Biaya merupakan dasar utama dalam penilaian persediaan dalam laporan keuangan. Persediaan dinilai berdasarkan pertimbangan lain biaya dalam kasus berikut. 1. Biaya penggantian barang dalam persediaan berada di bawah biaya yang dicatat.
2. Persediaan tidak dapat dijual pada harga penjualan normal yang disebabkan oleh kondisi barang yang cacat, perubahan mode, rusak, usang, atau sebab lainnya. Kemudian ada penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Jika biaya pengganti barang dalam persediaan lebih rendah daripada biaya perolehan, metode nilai pasar atau biaya perolehan yang lebih rendah, lower of cost of market, LCM, digunakan untuk menilai persediaan. Nilai pasar yang dimaksud adalah nilai realisasi neto, net realizable value, dari persediaan tersebut. Nilai realisasi neto ditentukan sebagai berikut. Nilai realisasi neto perkiraan harga jual dikurang biaya langsung atas pelepasan. Biaya langsung atas pelepasan mencakup beberapa penjualan seperti iklan khusus atau komisi penjualan. Kemudian ada penilaian pada nilai yang lebih rendah antara asumsikan data berikut tentang persediaan yang rusak. Biaya awal 1 juta, kemudian perkiraan harga jumlah 800.000, kemudian perkiraan beban penjualan 150.000. Dalam penerapan LCM, nilai pasar dari persediaan adalah 650.000, dihitung sebagai berikut. Nilai pasar, nilai realisasi neto sama dengan 500.000 dikurang 150.000 sama dengan 650.000. Jadi persediaan akan dinilai sebesar 650.000, yang mana lebih rendah dari biaya perolehan sebesar 1 juta dari nilai pasarnya adalah 650.000. Kemudian ada penilaian pada nilai yang lebih rendah antara biaya atau pasar. Metode LCM dapat diterapkan dalam salah satu dari 3 cara: biaya, harga, pasar, dan penurunan apapun dapat ditentukan untuk hal-hal berikut. Setiap barang 1. Setiap barang dalam persediaan. 2. Kelas atau kategori utama dalam persediaan. 3. Persediaan secara keseluruhan. Barang A 100 unit memiliki HP sebesar 5 juta. Harga pengganti 4 juta. Taksiran harga jual barang A 6 juta, biaya penjualan 500.000. Margin labanya diperkirakan 10%. Berapa nilai persediaan yang seharusnya disajikan di LPK? Jawabannya batas atas harga jual BP sebesar 5 juta, batas bawah BAML 5.500.000 dikurang 600.000 menjadi 4.900.000. Harga pasar 4.900.000, LCM 4.900.000. Selisihnya 10.000. Penyesuaian persediaan di laporan posisi keuangan. Persediaan biasanya disajikan di bagian aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Hal-hal berikut juga dilaporkan. 1. Metode untuk menghitung biaya persediaan FIFO atau biaya rata-rata tertimbang. Metode penilaian persediaan (biaya atau nilai pasar atau biaya yang lebih rendah). Kemudian persediaan di lapor posisi keuangan. Di sini ada contoh laporan posisi keuangan kedai kopi. Aset lancar, kas dan setara kas 235 juta. Investasi perdagangan atau biaya real 420 juta, ditambah penyisihan penilaian untuk investasi 45 juta,
465 juta. Kemudian piutang usaha 305 juta. Kemudian dikurangi penyisihan piutang usaha 12 juta 300, 292.700 juta. Persediaan nilai yang lebih rendah antara biaya metode FIFO atau nilai pasar 120 juta. Kemudian ada tampilan pengaruh kesalahan persediaan terhadap laporan laba rugi periode berjalan. Di sini ada kesalahan pada persediaan, beban pokok penjualan, laba bruto, laba neto. Di sini ada kesalahan pada persediaan ya, kurang catat menurun, lebih catat menaik, kurang catat menurun, lebih catat menaik, kemudian beban pokok penjualan kurang catat menurun, lebih catat menaik, kemudian lebih catat naik, kurang catat menurun, lebih catat, kemudian laba bruto lebih catat naik, kurang catat menurun, kurang catat menurun, lebih catat naik, kemudian laba netonya lebih catat naik, kemudian kurang catat menurun, kurang catat menurun, lebih catat naik. Kemudian pengaruh kesalahan persediaan untuk laporan laba rugi selama 2 tahun. Ini di sini ada contoh laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 16. Jadi di sini ada penjelasannya. 9.800.000 yang benar, kemudian tidak benar 9.800.000. Dan ada persediaan 1 Januari sebesar 55.000, kemudian yang tidak benarnya 55.000. Kemudian ada pembelian 650.000, yang tidak benarnya 650.000. Kemudian persediaan yang dapat dijual 705.000, yang tidak benarnya juga sama 705.000. Kemudian 31 Desember 60.000, yang tidak benarnya 50.000. Kemudian beban pokok penjualan 645.000, kemudian yang tidak benarnya 655.000. Laba brutonya 335.000, kemudian yang tidak benarnya 325.000. Kemudian beban operasi sebesar 100.000, kemudian yang tidak benarnya sebesar 100.000. Kemudian laba netonya sebesar 235.000, kemudian yang tidak benarnya 225.000. Pelaporan lebih rendah 10.000 dari laba neto. Nah, yang di 2016 juga sama, pelaporan lebih. Kalau yang 2015 kan pelaporannya lebih rendah 10.000. Nah, kalau yang 2016 pelaporannya lebih tinggi 10.000 dari laba neto. Kemudian pengaruh akhir adalah 0 untuk 2 tahun tersebut. Kesalahan pada persediaan berbalik atau batal sehingga laporan laba rugi gabungan untuk 2 tahun besar 525.000, kemudian RP 225.000 ditambah 300.000 sudah benar. Kemudian ada pengaruh kesalahan persediaan pada laporan posisi keuangan periode berjalan. Nah, di sini ada kesalahan persediaan akhir, kurang catat menurun, lebih catat naik, dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada analisis dan
interpretasi keuangan. Persediaan harus tersimpan dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan agar mencegah terjadinya kehilangan penjualan. Terlalu banyak persediaan mengurangi likuidasi perusahaan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kegiatan operasional. Kelebihan persediaan meningkatkan beban penyimpanan dan pajak properti. Kelebihan persediaan meningkatkan risiko kerugian akibat penurunan harga, kerusakan, atau perubahan selera pelanggan. Kemudian di bawahnya ada perputaran persediaan, mengukur hubungan antara volume barang terjual dan jumlah persediaan yang dimiliki selama periode tertentu. Semakin besar perputaran persediaan, maka pengelolaan persediaan semakin efisien dan efektif. Perputaran persediaan sama dengan beban pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Kemudian ada perputaran persediaan. Di sini ada contoh perputaran persediaan PT Matahari Dep Store untuk tahun 2016-2015. Beban pokok penjualannya sebesar 3.685.279 pada 2016. Kemudian pada 2015 sebesar 3.335.638.000. Persediaannya awal tahun 1.7.811.000. Kemudian pada 2015 955.231. Akhir tahunnya pada 2016 995.276. Kemudian pada 2025 sebesar 1.711.000. Persediaan rata-rata sebesar 1.711.000 ditambah 995.276 dibagi 2. Kemudian 2026 jadi 1.100.543,5. Kemudian 955.231 ditambah 1.7.811 dibagi 2 dengan 2015 981.521. Perputaran persediaan sebesar 3.685.279 ditambah 1.101.543,5. 2026 3,7. Kemudian 3.335.638 ditambah 981.521.000 3,4 dibulatkan ke satu bilangan desimal. Kemudian jumlah hari penjualan dalam persediaan, ukuran kasar atau lamanya waktu yang diperlukan untuk memperoleh, menjual, dan mengganti persediaan. Beban pokok penjualan harian rata-rata ditentukan dengan membagi beban pokok penjualan dengan 365 jumlah hari penjualan dalam persediaan. Persediaan rata-rata dibagi beban pokok penjualan rata-rata harian. Dan ada jumlah hari penjualan dalam persediaan. Jumlah hari penjualan dalam persediaan untuk Matahari dihitung sebagai berikut. Nah, di sini ini ada contoh dari PT Matahari. Kemudian ada Matahari versus PT Sepatu Bata
TBK. Perputaran persediaan matahari 3,7, kemudian bata 1,9. Jumlah hari penjualan dalam persediaan matahari 99,2 hari. Kemudian kalau bata 195,1 hari. Kemudian di sini ada memperkirakan biaya persediaan. Di sini biaya persediaan dibagi menjadi dua metode, yaitu metode retail, metode laba bruto. Metode retail untuk memperkirakan biaya persediaan. Metode persediaan retail ditetapkan dengan cara berikut ini. Angka 1, hitung jumlah persediaan tersebut untuk dijual pada biaya at cost dan pada harga retail. Angka kedua, hitung rasio biaya terhadap harga retail atas biaya yang tersedia untuk dijual. Langkah ketiga, hitung persediaan akhir pada harga retail dengan mengurangkan penjualan dari persediaan tersebut untuk dijual pada harga retail. Langkah keempat, perkirakan biaya persediaan akhir dengan mengalihkan persediaan akhir pada harga retail dengan risiko biaya terhadap harga retail. Kemudian menentukan persediaan dengan metode retail. Nah, di sini ada contoh menentukan persediaan dengan metode retail. 1. B, biaya, kemudian C-nya retail. Yang kedua, persediaan 1 Januari sebesar biayanya 9.400.000, kemudian retailnya 36 juta. Kemudian pada tanggal kemudian 3, pembelian bulan Januari neto 40.600.000. Kemudian sebelahnya retail 64 juta. Dan langkah pertama, barang tersedia untuk dijual sebesar 62 juta, kemudian retailnya 100 juta. Dan langkah kedua, rasio biaya terhadap harga retail besar 62 juta, kemudian dibagi 100 juta sama dengan 62%. Yang kemudian yang keenam, penjualan bulan Januari 70 juta. Dan langkah yang ketiga, yang ketujuh, persediaan 31 Januari pada harga retail sebesar 30 juta. Kemudian langkah yang keempat, nomor 8, persediaan 31 Januari pada biaya perkiraan. Kemudian yang ke-9, sebesar 30 juta dikali 62%. Retailnya 18 juta. Kemudian ada metode laba bruto untuk mempersiapkan biaya persediaan. Metode laba bruto ditetapkan dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, hitung jumlah persediaan tersedia untuk dijual pada biaya at cost. Langkah yang kedua, hitung perkiraan laba bruto dengan mengalihkan penjualan dengan persentase laba bruto. Langkah yang ketiga, hitung perkiraan beban pokok penjualan dengan mengurangkan perkiraan laba bruto dari penjualan. Langkah yang keempat, perkiraan biaya persediaan akhir dengan menggunakan perkiraan beban pokok penjualan dari persediaan tersedia untuk dijual. Kemudian ada memperkirakan persediaan dengan metode laba bruto. Di sini yang kedua, persediaan 1 Januari biayanya 57 juta. Kemudian pembelian bulan Januari neto 180 juta. Kemudian langkah yang pertama, nomor 4, barang tersedia untuk dijual sebesar 237 juta. Kemudian yang kelima, penjualan untuk Januari 250 juta. Kemudian langkah yang kedua, nomor 6, dikurangi perkiraan laba bruto besar 250 juta, 30%, 75 juta.
Kemudian langkah yang ketiga, nomor 7, perkiraan harga pokok penjualan 175 juta. Kemudian langkah yang keempat, nomor 8, perkiraan persediaan 31 Januari sebesar 62 juta. Maaf jika ada kesalahan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.